Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap berjuang dalam kesadaran adalah kunci melakukan perubahan. Masih di I'm Possible, inspirasi Henny Sri Sundani. Dari Impossible jadi I'm Possible. Oke, cita-cita, mimpi selalu dikejar. Dan akhirnya berhasil kuliah juga sambil bekerja menjadi babysitter pada saat itu. Berapa tahun akhirnya kamu bisa menyelesaikan kuliah kamu? Jadi total itu D3 sama S1 5 tahun. Dan alhamdulillah sih jadi salah satu mahasiswa terbaik juga. Jadi mahasiswa terbaik di Hong Kong pada saat itu ya. Iya. Bagaimana respon dari nenek ketika tahu bahwa cucunya berhasil jadi sarjana? Iya, jadi waktu itu pas lagi di wisuda gitu ya, saya tuh menyempatkan untuk telepon sama nenek gitu dengan nebeng ke tetangga itu gitu. Ketika saya bilang, halo mak gitu, alhamdulillah Neng hari ini jadi sarjana gitu, Neng hari ini di wisuda gitu. Terus nenek saya gitu malah nanya sama saya gitu, Neng sarjana itu apa katanya. Jadi karena saya waktu itu berusaha menahan rasa sedih saya gitu karena ternyata orang yang selama ini ingin saya buat bangga gitu justru tidak mengerti dengan apa yang hari itu saya raih dan ingin saya rayakan. Dan dengan menahan tangis waktu itu saya bilang sama nenek bahwa mak, kalau Neng jadi sarjana gitu di wisuda, ntar Neng bisa jadi guru gitu, pulang ke sana bisa ngajar anak-anak seperti itu. Karena hanya 3 profesi yang emak ngerti gitu, yaitu profesi guru, mantri itu tukang nyuntik katanya, sama satu lagi tuh insinyur gitu. Kayak nenek tuh sangat bercita-cita pengen sekali nanti saya tuh nikah dengan insinyur. Pertanyaan nenek selanjutnya itu yang justru membawa saya pulang ke Indonesia gitu. Jadi nenek nanya apa? Nenek nanya sama saya gitu. Terus Neng kalau udah selesai gitu di sana kapan pulang katanya. Nanti emak keburu nggak ada katanya. Jadi akhirnya saya bilang bahwa iya Neng akan cepet-cepet pulang mak gitu ke sana biar bisa ngajar anak-anak di kampung dan nggak menunggu lama gitu setelah selesai wisuda itu pekan berikutnya saya sudah pulang ke Indonesia. Lalu langsung menjadi guru? Jadi guru di sekolah mana dan bagaimana prosesnya? Jadi ketika pulang itu kan saya bawa lebih dari 3.000 buku dari Hong Kong. 3.000 buku? Iya. Oke. Karena saya kan suka baca buku dan ketika saya punya uang lebih dari saya menulis buku atau saya ikut lomba-lomba, kalau teman-teman milih shopping atau misalkan traveling gitu, kalau saya milih baca buku gitu dan saya senang sekali baca buku dan membeli buku. Awalnya tuh kayak buat saya aja gitu, tapi ketika saya misalkan jemput anak ke sekolah kan saya ketemu dengan teman-teman Indonesia yang ada di sana yang kerja, kadang saya namanya baca buku ya kadang ketawa sendiri, nangis sendiri gitu. Teman-teman suka nanya, itu ceritanya apa gitu. Saya ceritain sendiri, terus sisanya saya bilang kamu baca aja gitu. Akhirnya dia juga jadi pengen baca buku juga. Jadi perpustakaan berjalan Jadi ya? perpustakaan. Oke, berarti kamu membawa 3.000 buku yang ada di Hong Kong itu balik ke desa. Iya, dan tujuannya? alhamdulillah sih rumah ibu udah selesai dan akhirnya di sana bikin perpustakaan juga gitu di rumah ibu. Jadi anak-anak pada ke rumah gitu minjem buku, baca buku. Nenek yang nggak pernah baca juga seneng aja gitu ngelihat anak-anak baca buku meskipun nggak tahu apa yang dibaca kayak gitu. Dan dari sana saya merasakan kebahagiaan. Saya dengar-dengar juga Henny sangat aktif menjadi pembicara, tapi juga cita-citanya menjadi guru. Iya, jadi kan memang setelah balik ke Indonesia itu, saya ngajar baru di perpustakaan saya itu. Nah kemudian setelah saya menikah, saya pindah ke Bogor ikut dengan suami, yang memang suami juga karirnya di Bogor. Dari sana saya pernah ngajar di sekolah formal, di salah satu sekolah alam yang ada di Bogor selama setahun. Ketika sudah menikah itu, saya melihat bahwa kampung-kampung yang ada di Bogor itu ternyata kondisinya nggak jauh lebih baik dari kampung halaman saya gitu. Dari sana saya sama suami itu berdiskusi apa ya yang bisa kita lakukan gitu. Ya sudah yang kita bisa apa ya, saya bisa ngajar, suami saya bisa ngajar. Ya, akhirnya kami ngumpulinlah 15 anak gitu dengan modal hanya Rp100.000. Jadi Rp100.000 itu kami bisa beli spidol, buku tulis, pulpen, dan sisanya beli susu sama biskuit. Nggak kebeli itu whiteboard karena harganya udah 75.000 sendiri gitu. Akhirnya saya ngajar pakai dus bekas di sana. Dengan keterbatasan itu tidak membatasi apa yang harusnya kamu lakukan. Iya. Oke. Nah, tadi kan berbicara tentang suami, saya ingat mimpinya nenek kamu. Iya. Ya kan nenek bilang katanya, wah didoakan supaya
punya suami insinyur. Iya, ya? karena taunya insinyur, Betul, atau mantri kali ya. Apakah suaminya seorang insinyur? Iya. Dan akhirnya benar lulusan suaminya IPB, iya. lulusan IPB dan juga Iya. seorang insinyur. Wow. Dan hadir juga di studio hari ini ya. Kita kenalan dulu dong dengan Mas Aditya. Nah, ini dia. Selamat malam. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Aditya. Ketemunya gimana waktu itu? Bertemunya waktu Mbak Heni menjadi salah satu Pembicara juga pembicara untuk program sekolah guru ya. Jadi saya bekerja di sebuah lembaga yang meng-create sebuah program untuk para guru-guru dikirim ke beberapa daerah di Indonesia dan Mbak Heni menjadi salah satu pembicaranya dan saya menjadi LO-nya. Liaison officer-nya nemenin karena dia Iya. bicara ya. Jadi- Akhirnya bukan hanya menemani di acara tapi menemani seumur hidup ya. Iya, begitu ceritanya. Oke. Nah, tapi satu hal yang unik nih saya pengen tanya. Kan Anda berprofesi sebagai dosen ya. Dan pada saat itu akhirnya dua-duanya pindah ke Bogor. Iya. Oke. Kan kalau menjadi guru nggak harus bikin sekolah sendiri, ngumpulin 15 murid-murid sendiri, pakai spidol di kartus bekas, kan sebenarnya kamu bisa apply gitu. Jadi Iya. di sekolah teladan yang ada di Iya. situ pasti diterima dong. Kembali ke cita-cita awal sih. Jadi saya pengen jadi guru yang memang saya melihat bahwa salah satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia kan terutama anak-anak yang di kampung banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, yang lebih baik seperti itu dan saya merasa bahwa saya punya kewajiban untuk berbagi kepada mereka gitu dan mulailah namanya Gerakan Anak Petani Cerdas itu dari mulai 15 anak waktu itu dan alhamdulillah sekarang setelah 5 tahun ada hampir 4.000 anak yang tersebar di Pulau Jawa dan Lombok. Wow. Gerakan Anak Petani Cerdas ya. Seperti apa kegiatannya, Mas Aditya? Jadi anak-anaknya selain mereka belajar di sekolah formal, jadi setiap pekan mereka hadir ke rumah kami untuk belajar pelajaran tambahan yang fokusnya kami lebih mengarah kepada bahasa dan matematika untuk mengasah logika. Jadi di life skill samping juga. tambahan belajar untuk mendukung pembelajaran mereka di sekolah, kami juga mengajarkan bagaimana cara mengantri, kemudian buang sampah pada tempatnya. Lebih pada kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan untuk bekal mereka ketika sudah dewasa. Dan itu kalian berdua yang mengajar murid-murid tersebut? Ya, di awal kami memulai hanya saya dan istri saya yang mengajar. Kemudian kami juga melakukan kami share kegiatan kami di sosial media, di Facebook. Banyak teman-teman yang tergerak untuk membantu. Bahkan mereka bertanya, apakah saya bisa ikut terlibat mengajar, ikut bantu mengajar atau tidak. Teman-teman yang tidak bisa mengajar, yang jauh lokasinya, mereka juga tertarik untuk memberikan bantuan berupa bantuan untuk alat tulis dan segala macamnya. Oke, banyak orang ikut membantu, berkontribusi ya. Oke, nah tapi ada pertanyaan menarik nih, karena ini kan komunitas Gerakan Anak Petani Cerdas. Nah, kenapa hanya anak petani? Pas di awal kan kami melihat kan profesi yang ada di Bogor itu kebanyakan petani, buruh tani seperti itu dan mereka kan kehidupannya kan ya seperti yang kita lihat bahwa persepsi di petani-petani Indonesia kan kebanyakan miskin gitu, tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, kalau sakit juga nggak bisa berobat karena nggak punya uang dan sebagainya. Dan akhirnya kami tergerak untuk membangun itu karena kami melihat bahwa di Indonesia belum ada satu gerakan yang memang berfokus untuk mendidik anak-anak petani seperti itu. Meskipun pada perjalanannya bukan hanya anak-anak petani saja gitu. Ya, ada satu hal lagi yang baik yang harus dibagikan malam ini, yaitu quotes dari Heni Sri Sundani. Kita lihat quotes berikut. Ya, saya memberi bukan karena saya punya banyak, tapi karena saya tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Dan akhirnya bukan hanya mimpi kamu saja yang tercapai, tapi kamu juga membantu untuk mewujudkan mimpi banyak orang. Ya, dan apa yang kamu lakukan juga diapresiasi bukan hanya di Indonesia, ya, tapi juga di dunia. Kita lihat kelanjutannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm possible. Kamu mendapatkan penghargaan sebagai Top 30 Social Entrepreneur Asia dari majalah Forbes Asia, ya. Saya percaya bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan dan saya sudah buktikan itu.
Comens, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.